Pagi hari ini sama-sama kita akan buka dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-12. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12. Dimohon dengan kasih Kristus kesediaannya Ibu Elsie untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Ibrani 4 ayat yang ke-12. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suka atau tidak, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka yang berlaku di dalam kehidupan kita adalah hukum-hukum daripada firman Tuhan. Suka atau tidak, firman Tuhan dalam kehidupan kita dia bisa menjadi berkat, tetapi firman Tuhan dalam kehidupan kita juga bisa menjadi hukuman. Karena kita ingat di dalam perjanjian lama, dalam kitab nabi-nabi, dari mulut yang sama dari seorang nabi akan keluar perkataan-perkataan berkat, tapi dari mulut yang sama dari seorang nabi yang wakil Allah untuk menyampaikan apa yang hendak Allah sampaikan kepada umatnya, dia juga bisa berbicara tentang hukuman yang akan ditimpakan di dalam kehidupan daripada orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu ayat di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa orang benar itu hidup oleh karena dari pendengaran akan firman Kristus. Ya, firman yang kita dengar, firman yang disampaikan, firman yang kita baca, kita hidup darinya. Nah, ini menyadarkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita melihat Alkitab, melihat firman Allah, kita tidak melihatnya hanya dari satu sisi. Dalam arti firman Allah sebagai kekuatan, oke. Firman Allah sebagai sumber pertolongan, yes. Firman Allah sebagai sumber hikmat, oke. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus sadar bahwa dari firman Allah juga pun kita akan menerima hukuman, menerima didikan, menerima ajaran yang kadang secara jasmani, secara manusiawi itu sesuatu hal yang cukup menyakitkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi sudah dibacakan bahwa firman Allah itu adalah perkataan yang hidup, kuat. Ya, artinya hidup itu ada kuasanya, dia bekerja. Satu ayat dikatakan bahwa firman yang telah disampaikan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, ini menolong di dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar di satu sisi kita mau menjaga hidup supaya berkatnya Tuhan itu turun, tetapi di sisi yang lain kita bisa dijauhkan dari segala sesuatu yang sifatnya itu hukuman, sifatnya itu didikan, ya. Tetapi jika dalam kehidupan kita hari-hari ini kita mengalami yang namanya dari firman itu yang mendidik, yang menghajar, maka biarlah kita juga sadar bahwa ketika kita bertobat, maka firman yang memberkati itu akan kembali di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat beberapa contoh di dalam firman Allah. Ya. Yang pertama, kita mau melihat kehidupan Abraham dan Lot. Abraham ketika diperintahkan oleh Tuhan dalam Kejadian 12 keluar dari Haran, dari Ur Kasdim ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan, ke tempat yang Abraham belum tahu,
Dan ketika pergi, Abraham mengajak keponakannya yang bernama Lot. Ya. Dan sepanjang perjalanan itu, Lot imannya ikut dengan Abraham. Ibadahnya nyontoh ibadahnya Abraham. Sehingga oleh karena Lot menjadikan gaya hidupnya seperti halnya Abraham, maka berkat yang Tuhan turunkan atas kehidupan Abraham itu juga berkat yang diterima oleh Lot. Ini luar biasa sekali. Ya, yang menerima janji itu Abraham, tetapi karena Lot mengikuti cara hidupnya Abraham, maka Lot pun juga diberkati oleh Tuhan. Dalam pasal yang ke-13 Kejadian, ketika Abraham semakin diberkati oleh karena penurutannya akan firman Tuhan, dan Lot pun juga diberkati oleh karena penurutannya akan firman Tuhan, meskipun itu mencontoh gaya hidupnya Abraham. Karena terlalu banyak berkat di antara keduanya sehingga timbul pertentangan antara pegawai Lot dan pegawai Abraham. Lalu kemudian Abraham berkata kepada Lot, mari kita putuskan, kita tidak bisa jalan sama-sama karena setiap hari pegawai kita bertengkar. Kita putuskan, kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Lalu Abraham memberikan kesempatan kepada Lot, kamu pilih dulu tempat di mana kamu mau tinggal, tempat di mana kamu mau mengembangkan usahamu. Dan Lot melihat sepanjang sungai Yordan ada tempat yang subur. Meskipun di tempat itu ada dua kota yang namanya kota Sodom dan Gomora, kota yang sudah dikenal sebagai kota yang penuh dengan kenajisan, kota yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kota yang tidak diperkenan. Dan Lot lebih memilih tinggal di sepanjang sungai Yordan yang dekat dengan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan, ketika Lot memutuskan memilih Sodom dan Gomora, memilih sepanjang sungai Yordan yang dekat dengan Sodom dan Gomora, maka pada saat itu hatinya Lot lebih condong dekat dengan Sodom dan Gomora. Meskipun Lot tidak hidup sebagai orang Sodom dan Gomora, tetapi hati Lot lebih condong dekat dengan kota Sodom dan Gomora. Sementara Abraham, di mana di dalam kehidupannya dia tinggal memilih yang sisa, ya. Dan Tuhan pun juga mengajak kepada Abraham untuk pergi ke satu bukit, ke tempat yang tinggi. Lalu Tuhan katakan, kamu lihat, sepanjang mata Abraham mampu melihat titik yang paling jauh, maka tanah itu Tuhan berikan kepada Abraham. Dan tanah itu bukan tanah seperti di sepanjang sungai Yordan. Tanah itu adalah tanah padang gurun, tanah yang tandus. Ya, tetapi Abraham mendekatkan dirinya, kecondongan hatinya tetap kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik. Jalannya sama-sama di dalam firman Tuhan, tetapi di tengah jalan Abraham terus berjalan di dalam pimpinannya Tuhan, di dalam pimpinannya firman Tuhan. Tetapi Lot menjauhkan diri dari pimpinannya Tuhan, menjauhkan diri dari penyertaannya Tuhan. Dan saudara lihat, pada episode berikutnya yang dekat dengan Tuhan, yang hatinya condong kepada Tuhan, yaitu Abraham, dia semakin diberkati. Tetapi di sisi yang lain, Lot yang hidupnya jauh daripada Tuhan, jauh daripada firman Tuhan, pada akhirnya dia mengalami kegagalan total di dalam hidupnya. Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi.
Ayub 1 ayat yang ke-10, bukankah engkau yang menjaga melindungi Ayub dan segala yang dimilikinya? Bukankah juga engkau yang memberkati Ayub sehingga yang dimilikinya semakin bertambah banyak? Mengapa? Ayub dekat dengan Tuhan. Yang berikut, kehidupan Naaman. Kita ingat, Naaman adalah seorang yang sakit kusta, ya, dan dia disembuhkan oleh Tuhan dengan mandi di sungai Yordan. Dan pada saat yang bersamaan, ketika Naaman tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan, dia bawa barang, dia bawa perhiasan, dia bawa banyak uang, dia mau serahkan kepada Elia. Tetapi sebelum sampai kepada Elia berpesan kepada Gehazi, tolong kamu sampaikan kepada Naaman. Naaman gak usah memberikan persembahan apa-apa. Naam bilang sama Naaman supaya tidak usah memberikan persembahan dan bisa segera pulang. Tetapi demi dilihat oleh Gehazi betapa banyaknya apa yang hendak dipersembahkan oleh Elia, yang banyak dipersembahkan oleh Naaman kepada Elia, ya, pikirannya mulai berubah. Ya, Gehazi mulai berbohong, mengatakan kepada Naaman, Tuan, baru saja tuanku Elia ada tamu dan dia membutuhkan beberapa barang begitu untuk diberikan kepada tamunya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Gehazi menerima apa yang ada pada Naaman, persembahan-persembahan yang ada pada Naaman, dan kembali kepada Elia, dan Elia tanya, Gehazi, kamu dari mana? Oh, enggak kemana-mana kok Tuan, tadi biasa ngopi di depan gereja begitu kira-kira. Lalu Elia mengatakan, kusta yang ada di Naaman akan turun atasmu dan atas keturunan. Saudara perhatikan, di satu sisi firman yang sama, oleh karena Naaman melakukan firman Tuhan, dia mandi di sungai Yordan 7 kali, ya, Naaman memperoleh kesembuhan. Tapi di sisi yang lain, firman yang sama, oleh karena Gehazi meskipun dia adalah seorang hamba Tuhan, dia menerima kusta yang daripada Naaman, tidak hanya dirinya, keluarganya dan keturunannya. Nah, ini menyadarkan di dalam kehidupan kita bersama bahwa ketika dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita hanya tinggal memilih. Kita mau firman yang menghidupkan, firman yang memberkati, atau firman yang menghukum. Ya, ini kita harus sadar. Jadi Bapak Ibu Saudara harus ingat, ketika kita menjadi orang percaya, hukum kita ini hukum yang seturut akan firman Allah. Jadi karena Bapak Ibu Saudara mau diberkati dari firman Allah, maka di saat yang bersamaan pula kita harus sadar ketika kita melanggar apa yang dikatakan oleh firman Allah, ketika kita tidak hidup seturut apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka kita pun juga siap untuk menerima konsekuensinya, menerima akibatnya, bahwa firman yang bermata dua itu tidak hanya memberkati, tetapi dia juga menghukum di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir tanpa terkecuali semuanya menerima janji yang sama yang dikatakan oleh Musa, aku akan memimpin kamu, membawa kamu ke tanah perjanjian, ya, tidak pandang bulu, tidak pilih. Siapa yang mau mengikut, maka dia yang akan terima. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sepanjang perjalanan bangsa Israel, ya, yang hidupnya selalu tidak mau sesuai dengan firman, yang hidupnya selalu tidak mau percaya kepada Tuhan,
Maka kita lihat bagaimana firman Allah itu menghukum mereka. Tuhan katakan selama 40 tahun orang-orang yang keluar dari Mesir itu selama 40 tahun dia akan mati di padang gurun satu demi satu. Sementara Kaleb dan Yusak yang nurut akan firman, yang hidup akan firman, maka dia akan masuk ke tanah perjanjian. Mudah. Bilangan mengatakan, hari ini aku memperhadapkan kutuk dan berkat di hadapanmu. Berkat jika engkau mendengar perintah Tuhan Allahmu dan melakukannya. Kutuk jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ini menyadarkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya dalam kehidupan ini kita tidak memandang dari satu sisi, tapi dari dua-duanya. Karena kadangkala dalam kehidupan kita orang percaya, kita memandang firman itu tidak dari dua sisi, pedang bermata dua, tetapi dari satu sisi. Kita hanya melihat firman itu sebagai firman yang menolong, firman yang memberkati, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan. Tetapi di satu sisi yang lain, kita tidak hidup menurut firman. Kita tidak hidup sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman. Sehingga yang apa kita harapkan yang baik daripada firman itu tidak terjadi dalam hidup ini. Ya, ini boleh menyadarkan dalam hidup kita, saudara, kita hidup dari kuasa firman. Tapi kita harus ingat bahwa ada dua mata sisi dari firman itu yang akan bekerja dalam hidup kita secara otomatis. Ketika kita melakukan firman, ketika kita hidup dalam firman, maka firman itu yang akan memberkati dalam hidup kita. Ketika kita tidak hidup sesuai dengan firman, ketika kita hidup jauh dari kebenaran firman, maka firman yang menghukum itu yang akan turun dalam kehidupan kita. Bijaksanalah dan berhikmatlah di dalam hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya segala kebaikan Tuhan, segala kemurahan daripada Tuhan itu senantiasa turun memberkati dalam hidup kita. Kesempatan, ya, supaya kita jangan sembrono dalam hidup ini. Kita mau jaga hidup ini benar-benar hidup sesuai dengan firman. Ya, jangan saudara anggap ketika saudara sudah melayani, ketika saudara sudah beribadah, tetapi hidup saudara tidak sesuai dengan firman, saudara akan diberkati. No. Yang diberkati oleh firman adalah mereka yang mendengar dan melakukan firman. Pelajaran yang menarik dari orang Farisi, dari ahli-ahli Taurat yang begitu luar biasa. Dia menjaga secara lahiriah tradisi-tradisi hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tapi sebagai tradisi, ya. Tapi di sisi yang lain, mereka hidupnya jauh dari kebenaran. Terbukti segala dosa mereka ketika berada di bait Allah. Mereka menjadi penjual-penjual falas yang luar biasa mencekik, ya. Mereka menjadi penjual-penjual yang kotor, yang jahat, yang mencari keuntungan dengan tidak benar di dalam bait Allah, dan Tuhan hukum mereka. Dan itu jangan terjadi di dalam hidup ini. Jadilah orang percaya yang hidup menurut firman Allah, supaya firman Allah itu menjadi firman yang memberkati dalam hidup kita, firman yang menolong dalam hidup kita, firman yang menghibur dalam hidup kita, firman yang membawa keberhasilan dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain. Oleh karena firman, hidup kita diberkati dan menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Song leader singer, pemain musik, silakan maju ke depan. Kita naikkan pujian, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya, firman-Mu ya dan